Paus pakai kapulaga. Cagas. Saksikan terus Cinta Surga. Cinta Islam, Masya Allah. Cinta surga, cinta Islam, Masya Allah. Masya Allah nih Ustadz, tadi waktu kita lagi break, saya ngeliat ibu-ibu tuh pada nggak sabar pengen nanya. Jadi kita kasih kesempatan lagi buat sahabat Cinta Surga menanya lagi. Karena kebetulan pertanyaan-pertanyaan yang sekarang nih, tausiah yang sekarang ini juga lagi in banget gitu terhadap ibu-ibu gitu. Relate banget. Relate gitu ya. banget sama ibu-ibu. Banget. Iya, makanya ibu-ibu nih pada penasaran untuk bertanya lagi. Kita kasih kesempatan dulu mereka bertanya ya. Silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Yang sebelah sini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dari Majelis Ta'lim Nur Setiasi, Tambun Selatan. Semua orang tua itu ingin memiliki anak yang soleh, yang taat dengan agamanya. Saya sudah meninikan ke TPQ, udah bikin tambahan belajar juga setiap maghrib. Tapi saya ngerasa itu semua tuh masih kurang. Pertanyaan saya, keteladanan apa yang harus orang tua tonjolkan atau tampakkan kepada anak agar anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, buat Bunda, keteladanan apa sih yang paling dominan kalau ini ditunjukkan ke anak kita bisa mencontoh? Pertanyaannya bagus banget. Insya Allah saya kasih hadiah umroh ya. Tapi brosurnya dulu. Brosurnya dulu. Ya, yang pertama adalah sholat. Sholat adalah amalan yang paling dicintai Allah. Yang kelak hari kiamat kita akan ditanya pertama kali dari amal kita adalah sholat. Sholat kita benar, amal kita benar. Sholat kita rusak, amal kita yang lain rusak. Jadi keteladanan apa ya? Sholat. Beri cahaya rumah kita dengan sholat. Nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Yang kedua, keteladanan adalah rajin baca Quran di depan anak. Sholat dan baca Quran memberikan cahaya. Memberikan cahaya, berarti memang anak tua kalau misalkan pengen anaknya soleh, berarti orang tuanya harus nyontohin dulu. Betul, rajin sholat, rajin baca Quran. Ya, saya kasih kesempatan lagi untuk sahabat Cinta Surga yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, yang kedua silakan Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marhama dari Masjid Taklim Nurul Jamal. Mau nanya apa Ibu? Saya mau nanya sama Ustadz Asep yang kasep. Oh, Ustadz Kasep. Biasa aja dong Ustadz. Astagfirullahaladzim. Dibilang kasep Ustadz. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ini ada teman saya tuh. Dia nggak peduli sama orang tuanya. Terus dia sakit, malah sampai ditaruh di panti jompo. Meninggal lah gitu Pak Ustadz di situ. Nah terus ini yang saya bikin itu teman saya tuh sakit-sakitan. Baru dia ngomong sama saya. Kalau dia ternyata itu gini ngomongnya. Itu saya waktu itu orang tua saya ditaruh di panti jompo sampai meninggal di situ. Terus dia punya anak, soalnya Pak Ustadz banyak anaknya. Dia sakit-sakitan tapi nggak ada yang ngurusin Pak Ustadz. Gitu. Sebenarnya sih saya ngelihat teman saya sedih. Berhubung saya ngelihat Pak Ustadz Asep, sedih saya jadi buyar. Terus yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, ini maksudnya itu termasuk teman saya itu dapat karma atau gimana lah ya, saya juga nggak tahu. Terus saya sebagai temennya kan termasuk orang luar tuh, kita boleh berkecimpung di situ, ngebantuin atau gimana? Ikut campur gitu ya Bu ya? Bercampur aduk di situ gitu Pak Ustadz. Ya udah, terima kasih Pak Ustadz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Marhamah. Ini cerita curhat temennya. Apakah ini karma buat temennya? Allah Subhanahu wa ta'ala itu pernah berfirman ke Nabi Musa. Ya Musa, wahai Nabi Musa, kata Allah, berbaktilah kepada orang tuamu,
hormatilah orang tuamu, karena barang siapa yang hormat kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, kata Allah, maka aku akan panjangkan umurnya dan aku akan karuniakan anak yang juga berbakti kepadanya. Tapi barang siapa yang durhaka sama orang tuanya, kata Allah, maka aku akan pendekkan umurnya dan aku pun akan karuniakan kepadanya anak yang durhaka kepadanya. Kalau ibu ingin anak-anaknya berbakti ke ibu, kita pun harus berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apakah ibu salah kalau ikut campur? Ngebantu enggak salah. Tapi kalau ikut campur dalam hal yang negatif, misal ibu malah ngojok-ngojok si anaknya. Ya. Lagian lu masih. Kenapa? Lu harusnya jadi anak dengan begitu. Jadi harus gimana dong? Ya lu urus lah. Lu kan ngaji tiap minggu. Masa sama ibu begitu? Tapi gak apa-apa sih, ke panti jompo aja sih. Lu kan sibuk kan? Sibuk banget. Ikut campur boleh apa enggak? Kalau kebaikan silahkan, tadi ikut campurnya ngebantu. Ibu lihat temennya, orang tuanya daripada ke panti jompo, ibu bilang ke temennya, nggak usah di panti jompo, udah di tempat gua aja. Emak lu biar gua yang urus di rumah. Nggak apa-apa. Sebagai besti, gua nggak tega ngelihat orang tua lu ada di panti jompo. Besti banget. Gitu, cemarhamah ya. Gitu. Silakan kalau ibu mau bantu. Misalkan tiap hari transfer 1 miliar. 1 miliar. Ya kan ibu ntar jadi pengusaha kalau juri. Aminin aja Bu, amin. Iya aminin. Berarti Ustadz, ya, kalau saat kita mendidik anak walaupun banyak ujian, cobaannya, berarti kita tetap harus sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita Ustadz. Betul. Ketika kita sedang ditimpa ujian, lagi susah-susahnya, tapi kita tetap ngasih nafkah untuk anak kita berjuang untuk anak-anak kita, maka itu akan menjadi pahala buat kita. Kita bisa terhindar dari yang namanya api. Tetap berjuang ibu-ibu. Semangat ibu-ibu. Semangat. Yang di rumah juga Mas Fadlan. Sama. Banyak yang lagi berjuang buat keluarga ini. Banyak yang kita berjuang doakan. buat keluarga, kita doain semua ya. Mau yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Nah sekarang saatnya kita mau memberikan kuis untuk para sahabat Cinta Surga. Apabila semuanya tadi dengar, ingat-ingat apa yang ditausiahkan oleh Ustadz Ancep, Ustadz Kasif. Kalau ingat nanti angkat tangannya. Karena yang bisa jawab pertanyaan saya akan mendapatkan hadiah dari Cinta Surga. Apa yang dimaksud dengan anak Qurrata Ayun? Ibu yang sebelah sini, ya. Ibu Nurjanah dari Masjid Taklim Nur Setiasih. Ibu Nurjanah, oke. Ibu Nurjanah jawabannya apa Bu? Anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua dan berguna bagi sesama. Gimana Ustadz Kasif, gimana Ustadz Cep? 50 juta rupiah. Bukan enggak? Bukan. That's right. That's right. That's right. Selamat Ibu, Ibu berhak mendapatkan hadiah dari Cinta Surga. Ya, masih ada yang mau jawab pertanyaan saya? Dapat hadiah, masih ada yang mau? Angkat tangan yang mau? Pertanyaannya, apa saja hak anak yang harus dipenuhi orang tua? Iya, ini nih saya ngeliat barusan. Silakan Ibu. Dengan Ibu Wanti dari Masjid Nur Setiasih, Tambun, Bekasi. Iya, jawabannya Bu. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan rasa nyaman terhadap anak, memberikan pendidikan kepada anak, memberikan fasilitas yang cukup untuk anak. Gimana Ustadz? Ya betul. Betul, Masya Allah. Selamat Ibu, Ibu berhak mendapatkan hadiah dari Cinta Surga. Semoga hadiahnya bermanfaat. Dan ilmu yang didapat hari ini juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sahabat Cinta Surga, demikianlah tausiah Ustadz Cep dan Ustadz Kasif hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak nanti. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai berjumpa lagi di kajian penuh cinta yang ringan dan bermakna. Cinta Surga, Cinta Islam, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.